Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fadilah dengan NPM 1954231001, Prodi Teknologi Industri Pertanian, jurusan Teknologi Hasil Pertanian Universitas Lampung. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir statistika dasar. Materi yang akan dibahas yaitu tentang distribusi probabilitas binomial dan Poisson. Apa itu distribusi binomial? Distribusi binomial adalah distribusi probabilitas diskret jumlah keberhasilan dalam N percobaan, ya atau tidak yang saling bebas, di mana setiap hasil percobaan memiliki probabilitas P. Ciri-ciri peluang binomial. 1. Setiap percobaan dibedakan menjadi dua jenis kejadian yang saling lepas. 2. Hasil dari percobaan tersebut hanya dua macam, yaitu berhasil atau gagal. 3. Peluang kejadian berhasil adalah P dan gagal adalah Q, di mana Q sama dengan 1 dikurangi P. 4. Masing-masing percobaan bersifat saling bebas. Artinya, hasil percobaan pertama tidak mempengaruhi hasil percobaan berikutnya. Rumus peluang binomial yaitu P sama dengan N kombinasi X dikali peluang berhasil pangkat X dikali peluang gagal pangkat N dikurangi X, di mana N kombinasi X sama dengan N faktorial dibagi X faktorial dikali N dikurangi X faktorial, dan Q sama dengan 1 min P atau peluang gagal sama dengan 1 dikurangi peluang berhasil. Untuk lebih memahaminya, mari kita lihat contoh soal berikut ini. Contoh soal pertama, sebuah dadu dilempar ke atas sebanyak 4 kali. Tentukan peluang munculnya mata dadu 5 muncul 1 kali. Di soal dapat kita ketahui bahwa N sama dengan 4, X sama dengan 1, P sama dengan 1/6, Q sama dengan 1 dikurangi 1/6 yaitu 5/6. Jadi, P sama dengan 4 kombinasi 1 dikali 1/6 pangkat 1 dikali 5/6 pangkat 3. 3 didapat dari N dikurangi X, sama dengan 4 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 3 faktorial dikali 1/6 dikali 125/216, sama dengan 4 dikali 3 faktorial dibagi 1 dikali 3 faktorial dikali 1/6 dikali 125/216. Hasilnya 250/648. Contoh soal yang kedua, di dalam suatu wadah terdapat 3 bola putih dan 3 bola hijau. Akan dilakukan pengambilan bola sebanyak 4 kali. Berapa peluang akan terambil bola hijau sebanyak 2 kali? Dari soal dapat kita ketahui bahwa N sama dengan 4, X sama dengan 2, P sama dengan 3/6 atau disederhanakan menjadi 1/2, Q sama dengan 1 dikurang 1/2, hasilnya 1/2. Jadi, P sama dengan 4 kombinasi 2 dikali 1/2 pangkat 2 dikali 1/2 pangkat 2 sama dengan 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali 1/4 dikali 1/4 sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 faktorial dibagi 2 dikali 2 faktorial, 2 faktorial kita coret, dikali 1/16 sama dengan 6 dikali 1/16 sama dengan 6/16 disederhanakan menjadi 3/8. Apa itu distribusi Poisson? Distribusi Poisson adalah setiap kejadian atau peristiwa terjadi secara acak dan independen. Acak artinya kejadian tersebut tidak mengikuti pola apapun, dan independen artinya kejadian tersebut tidak saling berhubungan satu sama lain. Karena tidak berhubungan, maka terjadi
dari suatu peristiwa tidak akan mempengaruhi kejadian selanjutnya. Kejadian atau peristiwa selalu dianggap dengan satu interval atau jumlah rata-rata. Ciri-ciri distribusi Poisson. 1. Banyaknya hasil percobaan yang satu tidak tergantung dari banyaknya hasil percobaan yang lain. 2. Probabilitas lebih dari satu hasil percobaan yang terjadi dalam interval. 3. Probabilitas hasil percobaan sebanding dengan panjang interval waktu. Rumus distribusi Poisson yaitu P dalam kurung X sama dengan X sama dengan E pangkat min lambda dikali lambda pangkat X per X faktorial, di mana nilai E sama dengan 2,71828. Contoh soal, sebuah toko elektronik mencatat rata-rata penjualan televisi 40 inch setiap hari 5 pieces. Jika permintaan televisi 40 inch tersebut mengikuti distribusi Poisson, berapa probabilitas untuk penjualan berikut? Yang pertama, 0 televisi 40 inch, yang kedua 3 televisi 40 inch. Penyelesaian dari contoh soal ini adalah sebagai berikut. Diketahui bahwa lambda sama dengan 5, E pangkat min 5 sama dengan 2,71828, pangkat min 5 sama dengan 0,00674. Diketahui bahwa lambda sama dengan 5, E pangkat min lambda sama dengan 2,71828, pangkat min 5 sama dengan 0,00674. Untuk jawaban poin A, 0 televisi dalam kurung X sama dengan 0, jadi P dalam kurung X dikurangi 0 sama dengan delta pangkat X dikali E pangkat min delta per X faktorial sama dengan 5 pangkat 3 dikali E min 5 per 0 faktorial sama dengan 1 dikali 0,00674 per 1 hasilnya 0,00674. Untuk jawaban yang poin B, 3 televisi dalam kurung X sama dengan 3, jadi P dalam kurung X sama dengan 3 sama dengan lambda pangkat X dikali E pangkat min lambda dibagi X faktorial sama dengan 5 pangkat 3 dikali E pangkat min 5 dibagi 3 faktorial sama dengan 125 dikali 0,00674 dibagi 6 hasilnya 0,14. Sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.